Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathan Pernil Lesmana dengan NIM 1822332 dari kelas Kanal 5. Pada hari ini saya akan membahas mengenai jawaban dari UAS Sistem Multimedia yang sudah saya kerjakan. Nah, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini, kita disuruh untuk mengambil foto selfie sendiri menggunakan ponsel. Lalu kita mempraktikkan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPG untuk satu makroblok menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu analisis dan bandingkan makroblok asli dengan hasil decodingnya. Oke. Nah, materi ini terkait dengan modul 902, yaitu kompresi citra dari revisi 2023 PPT Sistem Multimedia dengan materi-materi yang terkait berikut ini. Nah, pertama kita mulai dari kompresi dan dekompresi citra. Kompresi citra adalah proses mengurangi ukuran data yang diperlukan untuk merepresentasikan suatu citra digital tanpa mengurangi kualitas visualnya secara signifikan. Tujuannya ada tiga utamanya. Yang pertama, menghemat ruang penyimpanan. Yang kedua, mempercepat transmisi data melalui jaringan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dari sistem multimedia. Sedangkan dekompresi adalah kebalikannya, yaitu proses mengembalikan citra dari bentuk terkompresi ke bentuk aslinya atau bentuk yang mendekati aslinya. Nah, hal ini juga yang menjadi tantangan, yaitu bagaimana kita mengembalikan citra dengan kehilangan informasi yang seminimal mungkin yang terjadi. Karena tentunya ketika kita ingin mengkompresi suatu hal, ketika kita ingin mengembalikannya lagi, tentu ada sesuatu yang hilang. Nah, tantangannya itu bagaimana kita membuat kompresi yang lossless. Nah, untuk mencapai hal itu, kita menggunakan ini, yaitu transformasi cosinus discrete atau DCT, yang menjadi jantung dari kompresi JPG. Konsep dasarnya yaitu DCT adalah teknik transformasi sinyal yang mengubah representasi citra dari domain pixel ke domain frekuensi atau koefisien. Perannya yaitu memungkinkan pemisahan informasi citra ke dalam komponen frekuensi rendah atau informasi dasar dan frekuensi tinggi, yaitu detail. Nah, perannya dalam dekompresi juga ada, yaitu inverse DCT atau IDCT yang digunakan untuk mengembalikan koefisien frekuensi menjadi nilai piksel yang merekonstruksi citra aslinya. Seperti itu. Nah, next. Nah, kita langsung masuk saja nanti ke bagian kodenya. Nah, ini adalah gambar yang saya lakukan, yaitu gambar selfie-nya. Dan di sini sebenarnya ada kode yang simple yang saya gunakan, yaitu bagian ini, JPG decoder. Nah, ini sebenarnya adalah kode yang sangat simpel yang digunakan, cukup tiga line ini saja, untuk melakukan kompresi DCT. Nah, ini adalah library built-in dari Python, yaitu CV2. Kita tinggal import saja di sini, langsung CV2 image read, path-nya karena keluar tadi, jadi dot dot selfie JPG. Lalu langsung saja kita image write, selfie compress, dan kualitinya di sini 50, yaitu kurang lebih kayak setengahnya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah function yang sangat cepat, kurang lebih karena sudah built-in dari Python-nya. Namun, saya juga menemukan referensi di sini. Nah, di sini dari internet, dari page GitHub di sini user ini memberikan suatu eh, file kompresi, suatu program kompresi yang sangat lengkap di sini, sangat robust tanpa menggunakan library. Nah, jadi kurang lebih ini adalah cara untuk melakukan kompresi gambar tanpa menggunakan import library seperti ini. Nah, kurang lebih saya akan menjelaskan sedikit tahapan-tahapannya. Oke. Nah, yang pertama di sini ada file initiation dan header parsing. Untuk membuka file JPG, membuka byte, dan melakukan validasi awal terhadap format file tersebut. Nah, di sini ada loop yang digunakan untuk mencari dan memproses marker JPG menggunakan rumus kamus self-handle. Yang kedua adalah mendefinisikan struktur gambar yang ingin kita decode. Nah, di sini ada start of frame atau SOFFO atau SOF2. Fungsi ini memparsing data yang mengikuti marker SOO untuk mengekstrak informasi penting seperti mode scan, dimensi citra, jumlah dan parameter komponen warna, yaitu IECBCR yang ada biasanya pada kompresi, termasuk sampling horizontal dan vertikalnya. Juga ID dari tabel kuantitasasi yang digunakan oleh setiap komponen. Selanjutnya tahap 3, yaitu kita men-setup decoding table yang akan digunakan. Ada tiga di sini perlu. Yang pertama adalah tabel Huffman, yang detailnya dapat dijelaskan pada Huffman coding, bisa dilihat di PPT. Nah, yang kedua adalah tabel kuantitasasi. Di sini, tabel kuantitasasi ini juga untuk mengekstrak 64 nilai dari data byte yang mengembalikan ukuran urutan dari zigzag menjadi matriks 8x8 dan menyimpannya dalam self-quantization table. Yang terakhir adalah restart interval, yaitu membaca nilai interval restart yang menunjukkan seberapa sering marker itu muncul dalam aliran data yang terkompresi. Yang keempat, entropy decoding, yaitu ada tiga bagian di sini. Pertama, start of scan, yaitu memparsing informasi tentang komponen warna yang terlibat, dan tabel Huffman yang digunakan. Ini juga digunakan untuk menghitung dimensi dari MCU.
yaitu MC width, height, dan count. Yang kedua adalah bits generator, yaitu closure yang secara internal mengelola antrian bit dan membaca byte dari server file yang menangani byte stuffing atau FF00 di sini warnanya. Oke, selanjutnya adalah baseline DCT scan atau progressive DCT scan, yaitu intri dari dekompresi. Mereka ini membaca aliran bit dari yang dikodekan Huffman, lalu mengkodekan nilai DC dengan delta encoding dan AC, yaitu dengan run length encoding, mengisi blok 8 kali depannya. Nah, yang keempat di sini, maaf, yang kelima, yaitu inverse quantization dan inverse DCT atau IDCT. Yang pertama kita undo zigzag, yaitu mengembalikan urutan zigzagnya tadi yang sudah tadi dikompresi menjadi 64 koefisien 1D menjadi matriks 8x8. Yang kedua, quantization table, yaitu mengalihkan koefisien yang telah dikembalikan urutannya dengan nilai-nilai dan tabel kuantitas yang relevan untuk mengembalikan skala aslinya. Yang ketiga, terakhir adalah IDCT block, dan di sini, yaitu memanggil object inverse DCT untuk mengembalikannya lagi tadi untuk melakukan transformasi inverse discrete quotient, yaitu kita mengubah kembali data yang sudah dikompresi tadi menjadi data yang terdekompresi dengan penambahan 128 di sini untuk menggeser rentang nilai dari 0 ke 255. Nah, next kita upsampling dan color conversion. Ada tiga hal di sini. Yang pertama resize yang penting, yaitu object resize grid melakukan interpolasi linear pada komponen chroma yaitu CB dan CR. Nah, Y-nya biasa tidak diubah. Yang diubah adalah CB atau CR karena mata manusia yang tidak sensitif terhadap kedua hal ini dibandingkan dengan Y-nya. Nah, di sini ada YCBCR to RGB, yaitu mengambil area citra dalam format YCBCR dan menerapkan rumus konversi untuk mengubahnya menjadi area RGB. Dan yang terakhir adalah NP-clip, yaitu dari library NumPy clip digunakan untuk memastikan nilai pixel berada dalam rentang 0 sampai 255. Oke, next. Terakhir yaitu kita mendisplay image-nya dan menyimpannya. Yaitu ketika semua sudah selesai, maka metode ini memotong padding pixel yang mungkin ada nanti dan memanggil fungsi untuk menampilkan atau menyimpan citra. Yang kedua, show menggunakan mode tag hinter dan pillow untuk menampilkan citra yang telah dikode dalam genre GUI. Dan yang terakhir, save yaitu menggunakan pillow dan TK hinter file dialog untuk memungkinkan pengguna menyimpan citra yang dikode dalam file dalam disk. Nah, kurang lebih seperti itu bagian kodenya. Nanti bisa lebih lihat lagi lebih lengkapnya pada gitnya di link berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hasilnya. Nah, ini adalah image yang awal tadi. Bisa menggunakan kode ini atau menggunakan kode ini. Kurang lebih hasilnya mirip saja. Ini image original selfie saya dan ini yang sudah dikode. Kurang lebih terlihatnya sama saja karena memang kompresi ini walaupun low sih, tapi mata manusia tidak sesensitif itu sehingga bisa mendeteksi perubahan-perubahan kecilnya. Nah, kita bisa lihat saja di sini di perbandingan makro bloknya. Nah, di sini ada dua hal yang dibandingkan. Yang pertama MSE atau Mean Square Average, yaitu berupa perbandingan dari rata-rata kuadrat makroblok original dan makroblok yang sudah mengalami decoding. Nah, di sini nilainya adalah 3,41666. Nah, semakin mendekati 0, maka kedua bloknya semakin identik. Nah, di sini karena MSD-nya kurang lebih 3, sebenarnya ini lumayan bagus, mengingat kita mengambil dari di sini. Nah, ini adalah pixel-pixel yang akan kita ambil untuk perbandingan makroblok ini. Nah, kita menggunakan di sini perbandingan 0, row-nya 0, dan kolomnya 0. Jadi kurang lebih di bagian sini, jadi make sense kalau blok-bloknya ini berwarna biru. Kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah PSNR, yaitu mengukur kualitas dari makroblok yang sudah mengalami decoding dibandingkan originalnya dengan rumusnya ini. Nah, kurang lebih nilainya PSNR ini di 42. Nah, standar dari PSNR itu di atas 40 berarti memiliki kualitas yang baik, 30-40 memiliki kualitas yang cukup baik, dan di bawah 30 memiliki kualitas yang buruk. Jadi ketika kita memiliki kualitas 42 di sini, sudah termasuk kualitas yang baik. Oke, kurang lebih seperti itu untuk nomor satu. Sekarang kita lanjut saja ke nomor 2, yaitu tentang kompresi video. Nah, di sini ada skenario di mana kamera digital itu digunakan untuk merekam suatu kegiatan, misalnya futsal, dan lain-lain, yang dikirimkan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Kita disuruh menjelaskan alur proses yang terjadi dengan memperhatikan hal berikut. Oke, materinya yang terkait, yang pertama ada PPT sistem multimedia di sini, yang video 1 dan video 2, dan materi-materi yang ini. Oke, pertama-tama perbedaan mengenai analog dan video digital. Pertama, video analog yaitu sebuah sinyal kontinu yang merepresentasikan informasi visual seperti kecerahan, warna, dan lain-lain sebagai gelombang dengan amplitude dan frekuensi bervariasi. Nah, namanya juga sinyal analog berarti dia itu continuous. Dia terus seperti fungsi sin atau fungsi cos dan lain-lainnya. Nah, di sini contohnya ada siaran TV tabung atau CRT. Nah, ini adalah contoh CRT atau TV lama di sini. Ada kaset VHS, ini contohnya, atau kamera video yang lama.
Nah, namun kelemahannya, video analog ini adalah pertama sangat rentan terhadap noise dan interferensi. Yang kedua, setiap kali sinyal disalin atau ditransmisikan, kualitasnya dapat menurun karena terjadi generation loss. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah sulit untuk dikompresi, diedit, atau disimpan secara efisien karena ukurannya besar dan dia analog, jadi continuous, jadi sulit. Sedangkan video digital di sini adalah sinyal diskrit yang direpresentasikan sebagai serangkaian data biner. Namanya diskrit, berarti 0 atau 1 saja seperti warna, kecerahan, dan lain-lain, dan dikuantisasi menjadi nilai numerik yang pasti. Contohnya adalah file video MP4 di sini, streaming Netflix, Blu-ray disc, dan kamera-kamera modern. Video digital dapat tahan terhadap noise selama datanya masih bisa dibaca dan dapat disaling berulang kali tanpa adanya penurunan kualitas. Hal ini juga menjadikan video digital itu sangat fleksibel untuk dikompresi, diedit, diproses, dan ditransmisikan melalui jaringan digital seperti internet. Nah, next, kita masuk ke peran dan cara kerja video encoder H264. H264 ini adalah proses atau algoritma yang dipakai untuk mengurangi ukuran video dari mentah menjadi aliran data bitstream yang jauh lebih kecil agar layak dikirimkan melalui koneksi internet standar sambil mempertahankan kualitas visual yang setinggi mungkin. Nah, cara kerjanya ada 4 di sini utamanya. Yang pertama, prediksi, yaitu encoder itu memprediksikan isi frame saat ini berdasarkan frame sebelumnya atau frame sesudahnya dengan mengirimkan vektor gerak motion atau motion vector yang mendeskripsikan kemana potensi blok pixel selanjutnya dan data residual, yaitu perbedaan kecil antara blok prediksi dan blok asli. Nah, jadi video-video encoder ini, encoder H264 ini sudah memiliki prediksi, jadi tidak harus mengirimkan frame setiap kalinya. Jadi dia bisa memprediksi juga bahkan ke pixel-pixel selanjutnya. Selanjutnya transformasi, yaitu data residual kemudian diubah menjadi menggunakan teknik seperti DCT atau discrete Gaussian transform yang seperti yang nomor 1 tadi ke domain frekuensi. Yang ketiga yaitu kuantisasi. Di sini, nah di sinilah langkah lossingnya, di mana informasi frekuensi yang dianggap kurang penting bagi mata manusia dibuang untuk mengurangi data. Yang di sini 3 prosesnya. Yang pertama ada yang bagian temporal, yaitu bagian waktu. Ketika framenya sama, dia akan tidak akan terlalu diganti. Yang kedua spasial, bahwa space-space yang dianggapnya warnanya mirip tidak akan diganti. Dan yang terakhir adalah spektral, di mana mata manusia yang kurang peka dimanfaatkan untuk mengurangi ukuran dari video tersebut. Yang keempat adalah entropy coding, yaitu data yang tersisa akan dikompresi lebih lanjut secara lossless menggunakan teknik seperti kabak di sini untuk menghasilkan bitstream akhir. Oke, kurang lebih seperti itu. Next, kita lanjut ke open versus closed loop encoding. Yang pertama, open loop encoding, yaitu encoder memprediksi frame berikutnya secara langsung. Encoder bekerjanya secara buta tanpa mengetahui seperti apa hasil frame yang direkonstruksi oleh decoder nantinya. Open loop encoding ini biasanya sangat rentan terhadap drift error atau akumulasi kesalahan karena decoder merekonstruksi frame dari data yang terkompresi yang lossy. Frame referensi yang dimiliki decoder juga sedikit berbeda dari frame aslinya yang digunakan sehingga akan terus menumpuk di setiap frame menyebabkan kualitas gambarnya menurun drastis seiring dengan berjalannya waktu. Biasanya encoding ini juga jarang digunakan dalam aplikasi praktis karena kualitasnya yang buruk. Jadi sekian lama dia memprediksi dengan buta, akhirnya dia akan jauh dari model aslinya. Sehingga biasa yang lebih di-prefer adalah closed loop encoding. Nah, di sini closed loop encoding ini memiliki proses di mana setelah mengekor sebuah frame, encoder itu langsung mendekodnya kembali untuk menghasilkan frame yang telah dikonstruksi. Frame hasil rekonstruksi inilah yang nanti kemudian digunakan sebagai referensi untuk memprediksi frame berikutnya. Jadi kita namanya closed loop, kita akan encoding, decoding untuk setiap frame-nya. Jadi langsung prosesnya tidak seperti open loop encoding ini. Nah, encoder-decoder di sisi penonton juga nanti selalu sinkron karena keduanya menggunakan jenis frame referensi yang sama. Ini secara efektif menghentikan akumulasi kesalahan dan menghasilkan kualitas video yang jauh lebih tinggi dan stabil. Biasanya aplikasinya juga terdapat pada H264 dan hampir semua standar video modern yang menggunakan sistem closed loop. Oke. Nah, next di sini yang keempat adalah penggunaan redundansi temporal untuk kompresi. Redundansi temporal sendiri adalah tingkat kesamaan yang sangat tinggi antara frame-frame yang berurutan dari sebuah video. Namanya temporal berarti berbasis oleh waktu. Misalnya pada detik 1 warnanya seperti ini dan pada detik selanjutnya tidak berubah banyak atau warnanya persis seperti itu juga. Nah, misalnya dalam skenario futsal di sini latar belakangnya kemungkinan besar akan statis ya karena tempatnya sama-sama saja pasti. Di shotnya juga seperti itu dan di frame selanjutnya juga akan seperti itu kurang lebih. Tubuh pemain meskipun bergerak di sini memiliki banyak bagian yang konsisten seperti bagian tubuhnya nanti yang misalnya bergerak kiri kanannya itu juga sedikit saja kurang lebih dan warnanya juga akan sama. Nah, oleh karena itu kompresi video ini nanti akan memanfaatkan hal ini secara ekstensif melalui prediksi antar frame atau interframe prediction. Misalnya encoder mengambil frame saat ini. Di sini frame 11 misalnya.
Nah, alih-alih mengkodekan seluruh frame satu-satu, ia melihat ke frame referensi sebelumnya, yaitu frame 100 di sini. Untuk blok pixel latar belakangnya statis, misalnya stadionnya, encodernya hanya perlu berkata di sini, bloknya ini sama seperti frame sebelumnya, sehingga dia membutuhkan data yang sangat sedikit. Dengan cara ini, sebagian besar data dalam video tidak perlu dikirim berulang kali, menghasilkan penghematan ukuran file. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir kita masuk ke pertanyaan kelima, yaitu bagian jenis-jenis frame di sini. Nah, di sini ada tiga jenis frame. Yang pertama adalah iframe, p-frame, dan b-frame. Apa perbedaannya? Yang pertama, p-frame itu selalu melakukan prediksi dari frame-frame sebelumnya, baik dari iframe maupun dari p-frame. Iframe atau interframe frame, yaitu gambarnya tidak memiliki referensi terhadap frame sebelumnya atau frame berikutnya. Kompresinya ini hanya dilakukan pada spasial dan membutuhkan lebih banyak bit untuk mengkompresinya. Yaitu yang kedua adalah p-frame, yaitu predictive frame, merupakan gambar hasil prediksi dari frame sebelumnya. Frame sebelumnya itu dapat berupa iframe sendiri atau p-frame juga. Dan yang terakhir adalah B-frame, yaitu bidirectional frame, berarti dua arah, menggunakan dua reference, yaitu frame sebelumnya dan frame sesudahnya. Reference frame ini dapat berupa iframe maupun p-frame. Nah, dalam video encoding, misalnya struktur GOP atau group of picture menentukan pola susunan frame-frame dari video, khususnya frekuensi kemunculan iframe atau intraframe. Nah, ketika menggunakan GOP sama dengan 20, maka iframe-nya akan muncul setiap 20 frame. Sedangkan pada GOP sama dengan 50, iframe-nya akan muncul setiap 50 frame. Iframe ini menjadi frame penuh yang menyimpan seluruh data gambar, sementara P-frame dan D-frame-nya hanya menyimpan perbedaan dari frame-frame lainnya. Oleh karena itu, GOP 20 memiliki frekuensi iframe yang lebih sering, sedangkan GOP 50 lebih jarang menyisipkan iframe. Nah, karena itu, ukuran file dengan GOP 20 tentu akan lebih besar dibandingkan file yang disimpan secara penuh. Sementara itu, GOP 50 menghasilkan ukuran file yang lebih kecil, karena lebih banyak frame yang dikompresi melalui prediksi. Nah, dari sisi performa, saat menonton ulang atau melakukan seek, atau contohnya melompat ke bagian-bagian tertentu dari video, GOP 20 akan memberikan kualitas seek yang lebih baik, karena iframe-nya lebih dekat jaraknya, membuat decoder lebih cepat menemukan referensi dari frame tersebut. Sedangkan untuk GOP 50, tentu akan membuat terasa lebih lambat ketika melakukan seek karena iframe-nya perlu menemukan acuan yang lebih jauh. Nah, dalam konteks penggunaannya, GOP 20 itu cocok digunakan untuk kebutuhan editing dan tayangan ulang atau replay karena kualitasnya cocok dan lebih stabil. Namun untuk kebutuhan live streaming atau siaran langsung contohnya, maka GOP 50 lebih efisien karena menghemat bandwidth tanpa mengorbankan kualitas visual secara signifikan. Hal ini dimungkinkan karena encoder H264 yang efisien dalam memprediksi gerakan cepat seperti permainan futsal, sehingga meskipun iframe-nya itu jarang, pergerakan bola dan pemain dapat diprediksi dengan baik dan ditampilkan dengan benar. Lebih seperti itu untuk nomor 2. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 3, ke bagian kompresi audio. Nah, di sini kita melakukan eksperimen sederhana untuk mengubah karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah proses kompresi. Kita di sini menggunakan metode video dari WAV menjadi MP3 menggunakan Python dan label-label yang terkait. Oke, materinya di sini ada audio dan audio 2 dan materi-materi terkait lainnya. Nah, algoritma atau proses yang kita gunakan di sini adalah FFmpg. Nah, FFmpg ini adalah suatu proses atau algoritma yang digunakan untuk mengkompresi sebuah audio. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat pada bagian ini. Nah, hal pertama yang kita lakukan di sini adalah eh, kita mendownload bentuk extension dari FFmpg di sini. Dan di sini 7-zip-nya kita download juga. Kemudian kita setup di sini dengan setpad dan filenya kita masukkan address file dari mpg ini ke administrator command prompt. Selanjutnya kita akan lanjutkan di sini contoh untuk mengecek versionnya yaitu ffmpg version / version, maka akan keluar kurang lebih seperti ini. Dan langsung saja kita masukkan dengan komen ffmpg strip i audio sample WAV audio sample mp3. Nah, ini audio sample mp3 ini karena kita ingin format yang audio yang hasilnya adalah mp3. Tapi ini juga bisa dilakukan ke format yang lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini dan akan melakukan play seperti ini di audio mp3. Nah, untuk perbandingannya bisa langsung kita lihat saja. Pertama, pada bagian size-nya. Oke, di sini pertama audio sampel dari WAV memiliki size 10,9 mega di sini karena masih memiliki kualitas audio aslinya yang bagus. Dan kualitas video yang sudah terkompresi di sini MP3 hanya 469 kilobyte, jadi sangat ringan setelah dikompresi. Nah, kita langsung saja misalnya play. Bisa lihat bahwa sebenarnya tidak ada terlalu perbedaan yang signifikan antara WAV dan MP3 tadi yang sudah dikompresi. Karena telinga manusia pun tidak sesensitif itu untuk mendeteksi perubahan-perubahan yang ada terlalu kecil. Nah, ini contohnya juga audio sampelnya tadi.
size-nya sangat berbeda. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian analisis frekuensi dan gelombangnya. Nah, bisa lihat di sini yang bagian WAV dan MP3 sebenarnya cukup sama, mirip. Nah, namun ketika kita melihat lebih jauh misalnya di sini, ketika saya geser, nah kita bisa lihat di bagian pojoknya ada sedikit perubahan naik turun ketika saya mengganti. Nah, ini menjadi bukti bahwa ada sedikit pergeseran dari gelombang yang ada di sini karena hasil dari compressing, di mana peak-peak yang ada di atas, semakin dia ke atas, beberapanya amplitudenya semakin dihilangkan pada bagian MP3. Oleh karena itu, makanya gelombangnya itu sedikit berubah bentuknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya bagian frekuensi. Nah, di bagian frekuensi ini mungkin sedikit lebih jelas. Nah, tapi ketika kita tidak melakukan zooming seperti biasanya, seperti ini tadi, mungkin tidak terlihat signifikan karena sangat besar. Nah, namun ketika kita zoom pada satu part tertentu, misalnya kita lihat pada perhatikan bagian ujung sini. Nah, jika diperhatikan dengan detail, ada sesuatu yang bergerak di bagian sini. Nah, bahwa density pada WAV di sini lebih tinggi. Nah, karena hasil kompresi dari MP3 ini banyak menghilangkan frekuensi-frekuensi tinggi yang kurang bisa didengar oleh manusia, walaupun jarak dengar manusia itu frekuensinya sampai 20.000 Hz. Namun, frekuensi-frekuensi tinggi, terutama di bagian sini misalnya, bagian 18.000 Hz, 17.000 Hz, banyak yang dihilangkan juga. Sehingga bagian dari WAV itu akan lebih padat di sini dibandingkan dengan yang bagian MP3-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, kita masuk ke watermarking, yaitu mensimulasikan dan demonstrasikan bahasa pengumpulan Python embedding dengan sinusoida 440 Hz yang menggunakan sampel rate 48.000 sampel per detik. Oke. Nah, langsung saja kita lanjut di sini ke bagian kodenya. Pertama, di sini kita ada bagian ini, yaitu untuk melakukan seed, duration, dan sample rate-nya. Tadi kita sudah ditentukan sesuai soal. Yang pertama seed ini 1205. Ini adalah tanggal lahir. Dengan 12 ini adalah bulan kelahiran. Dan 05 ini tanggal kelahiran di sini. Langsung saja. Lalu selanjutnya generate scene. Yaitu kita menggenerate gelombang scene sebesar 440, sefrekuensi 440 Hz sesuai dengan kebutuhan kita nanti di sini dengan fungsi numpy. Selanjutnya, bagian ini adalah untuk mengembed watermarknya atau memberikan watermarknya ke audio yang kita gunakan. Lalu di sini ada bagian visualize yang digunakan untuk menampilkan plot dari watermark yang sudah kita gunakan nanti. Dan di sini play untuk memainkan audionya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja play. Pertama di sini bisa lihat ini adalah grafik perbandingan dari sinyal originalnya dan yang sudah dikenai watermark. Yang pertama yang original ini adalah yang bagian birunya, namun tertutup di belakangnya. Ini yang bagian lurusnya, scene-nya. Nah, terus yang kedua adalah bagian warna oranye. Di sini adalah bagian yang sudah dikenakan watermark. Watermark yang low weight di sini 0,02. Dengan ada beberapa bagian yang berlebih di sini yang menampilkan noise dari watermarknya tersebut. Tapi frekuensi tetap sama, di sini tetap di 480. Oke, kita nextnya, grafnya. Nah, ini adalah bagian original dengan perbandingan watermark yang high, yaitu 0,1. Nah, bisa lihat di sini bahwa noise-nya sangat banyak dibandingkan dengan watermark yang low pass. Di sini yang high, ini sangat banyak noise-nya, tapi frekuensinya tetap sama di 480. Oke, nah ini original noise, low, dan high. Bisa lihat perbandingannya tadi di bagian high noise, di bagian high watermarkingnya tadi bahwa banyak sekali noise yang terjadi, sedangkan pada low watermark ada sedikit noise yang terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk jawaban UAS kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih.